Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA kali ini. Sekarang kita akan membahas materi tentang suhu dan konversinya pada bab 4. Oke anak-anak, pernahkah kalian beraktivitas seperti gambar di atas? Oke, pernah. Nah, biasanya aktivitas seperti gambar di layar itu kita temukan atau kita alami ketika kita hendak masuk ke pusat pembelanjaan, ke bank, atau ke tempat ramai lainnya. Nah, setelah itu, tahukah kalian kira-kira alat itu fungsinya untuk apa? Oke, betul. Ternyata alat itu berfungsi untuk mengukur suhu tubuh kita. Lanjut. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita melakukan eksperimen terlebih dahulu. Pertama, coba kalian masukkan tangan kalian ke air hangat. Kemudian rasakan apa yang kalian rasakan ketika tangan dimasukkan ke dalam air hangat. Kedua, setelah itu tunggu beberapa menit, masukkan tangan kiri kalian ke air keran. Setelah itu masukkan lagi tangan kanan kalian ke air es. Nah, silakan catat apakah terdapat perbedaan antara air hangat, air keran, dan air es. Selanjutnya kita masuk ke materi di mana suhu dan perubahannya. Suhu memiliki pengertian suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu ini alat ukurnya tadi yaitu berupa termometer. Sedangkan untuk skalanya ada skala Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan bahwasannya skala suhu yang berdasarkan satuan internasional itu menggunakan skala Kelvin. Akan tetapi di Indonesia skala yang umum digunakan yaitu Celcius. Selanjutnya di sini ada suhu dan termometer. Nah, pengertian suhu tadi udah dibahas sekilas. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Suhu adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu itu adalah kadar panas dan kadar dingin suatu benda. Nah, termometer yaitu alat pengukur suhu. Di sini ada termometer alkohol dan termometer air raksa. Ibu akan menjelaskan perbedaan antara termometer menggunakan alkohol dan air raksa. Nah, alkohol itu diberi warna agar dapat dibaca. Sedangkan raksa itu tidak usah diberi warna karena sudah mengkilat atau sudah bisa dibedakan. Nah, titik beku dari alkohol itu adalah negatif 114, sedangkan titik beku raksa adalah negatif 40. Jadi untuk alkohol itu titik bekunya lebih besar. Nah, sedangkan titik didihnya alkohol di 78 derajat Celcius udah mendidih, sedangkan air raksa melebihi air biasa yaitu 350 derajat Celcius, 58 derajat Celcius. Nah, alkohol ini mudah didapat, sedangkan raksa agak sukar didapat. Kemudian alkohol harganya murah, sedangkan raksa harganya mahal.
Alkohol bukan zat yang beracun, sedangkan raksa itu zatnya beracun. Nah, kira-kira kenapa termometer itu menggunakan alkohol atau raksa? Jawabannya adalah larutan ini peka terhadap perubahan suhu, makanya digunakan untuk termometer, alat ukur suhu. Jadi ketika suhu naik, alkohol dan raksa itu bisa cepat mendeteksinya, sedangkan larutan lain cenderung lebih lambat. Nah, termometer dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya kita sering menemukan. Nah, pertama ada gambar anak kecil sedang demam. Biasanya menggunakan termometer klinis atau untuk badan. Yang kedua ada termometer bimetal, yaitu menggunakan bi itu dua, metal itu besi, jadi menggunakan dua besi untuk mengukurnya. Nah, kemudian ada termometer Sigbellani, gambarnya seperti ini. Ada termometer dinding atau ruangan, ditempel aja seperti ini. Nah, yang di sini ada termometer inframerah yang biasanya kita temui di pusat perbelanjaan ataupun di bank atau di tempat-tempat umum untuk mengukur suhu tubuh kita. Ada termometer alkohol, termometer gas, ada termometer raksa, ada termometer termis, probe, dan lain sebagainya. Nah, termometer ini berbeda-beda jenisnya dan berbeda-beda juga digunakannya untuk apa. Nah, untuk informasi, termometer inframerah seharusnya ketika digunakan tidak ditembakkan melalui jidat kalian, tapi boleh kalian gunakan atau ke petugas yang akan mengukurnya di bagian anggota tubuh yang lain, contohnya di tangan kalian. Karena inframerah ini sinarnya berbahaya bagi sel saraf. Oke, selanjutnya ada skala termometer. Tadi Ibu udah bahas sedikit di mana skala termometer ini ada 4. Ada Celsius, Fahrenheit, ada Reaumur, dan Kelvin. Nah, di sini ada konversi suhu. Nah, konversi suhu ini ada Celsius ke Reaumur, ada Celsius ke Fahrenheit, ada Celsius ke Kelvin, dan sebaliknya. Begitupun di skala yang lain, contohnya di Reaumur ke Celsius, ini rumusnya. Di Kelvin ke Celsius, ini rumusnya. Fahrenheit ke Celsius, ini rumusnya. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, langsung saja kita berlatih menghitung konversi suhu. Di sini sudah Ibu sediakan soal yang berkaitan mengenai konversi suhu. Ibu bacakan soalnya. Suhu di rumah Ibu 21 derajat Celcius. Berapakah suhu di rumah Ibu kalau dikonversi ke Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit? Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu. Diketahui suhu rumah Ibu 21 derajat Celcius. Nah, ditanyakan suhu satuan Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Tentu saja langsung dijawab. Pertama, tadi kan sudah ada rumus dari
konversi suhu, yaitu dari Celcius ke Reaumur ada C sama dengan 5/4 dikali R. Nah, karena yang diketahuinya derajat Celciusnya, maka di sini kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau mau mencari Reaumur, maka 4/5 dikali derajat Celcius. Oke. C E R sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius. Maka R sama dengan 4/5 dikali 21. Maka hasilnya adalah, coba berapa kira-kira? 4/5 dikali 21. Hasilnya 16,8 derajat Reaumur. Oke. Sekarang itu yang Reaumur ya, ini yang Reaumur. Sekarang kita mencari yang Kelvin dengan Kak ya. Tadi rumusnya untuk mencari Kelvin adalah C ditambah 273. Ini lebih sederhana ya. Derajat Celcius ditambah 273. Maka K sama dengan 21 ditambah 273, maka hasilnya adalah 294 derajat Kelvin. Oke, selanjutnya kita akan menghitung yang Fahrenheit. Fahrenheit tadi rumus Fahrenheit adalah ini. Fahrenheit ke Celcius. 9/5 derajat Celcius ditambah 32. 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Maka F sama dengan 9/5 dikali 21 ditambah 32. Ditambah 32. Berapa? F sama dengan 9/5 dikali 21 itu 37,8 ditambah 32. Maka hasilnya adalah 69,8 derajat Fahrenheit. Oke, jadi suhu di rumah ibu itu ketika 21 derajat Celcius, maka derajat Reaumurnya adalah 16,8, derajat Kelvinnya 294, derajat Fahrenheitnya 69,8. Oke, itu ya contoh soal dari latihan konversi suhu. Silakan kalian coba di rumah masing-masing konversi dari Fahrenheit ke Celcius, dari Reaumur ke Celcius, dari Kelvin ke Celcius. Silahkan berlatih sendiri, dilihat tabelnya. Semoga kalian paham. Sekian dari saya. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.